Perjalanan kami mulai dari stasiun Rawabuntu selepas pelajaran di kampus. Sepeda motor kami parkirkan di samping stasiun, lalu bergegas tanpa mampu menghela napas. Waktu sudah menunjukkan pukul 10, lewat beberapa menit. Tak lama, kereta jurusan Rangkas Bitung tiba, dan kami segera memasuki pintu kereta. Saat itu sedang tidak banyak penumpang, sehingga kami bisa memilih tempat duduk. Lamanya perjalanan kami nikmati dengan melihat pemandangan. Kebun dan pemukiman menjadi dua hal yang mengisi jendela. Sebanyak 12 stasiun kami lewati. Hingga tak terasa, sudah waktunya bagi kami untuk turun di stasiun tujuan, yakni stasiun Rangkas Bitung. Lega rasanya bisa turun dari kereta dan merasakan ramainya Rangkas Bitung. Namun, itu bahkan belum permulaan. Menjadi pedestrian, ya, berjalan. Itu menjadi opsi yang kami pilih setelah keluar dari stasiun. Bukan tanpa alasan kami memilih ini, sebab kami merasa dengan berjalan, kami bisa merasakan lebih dalam hiruk-pikuk kota Multatuli. Perjalanan menuju destinasi pertama kami tempuh selama 10 menit, kurang lebih. Memang tak jauh, hanya perjalanan singkat jika dibandingkan dengan 1,5 jam lamanya di dalam kereta. Museum, kata yang selalu melekat jika berbicara tentang sejarah. Tempat memungut ilmu dengan segudang cerita. Bangunan yang kami sambangi tepat setelah menginjakan kaki ke tanah Lebak. Pedagang kaki lima yang senantiasa menunggu pelanggannya menjadi pemandangan biasa di bibir jalan. Sejuk, itulah yang kami rasakan secara fisik. Namun, ada rasa lain yang muncul di dalam diri saat melihat nama di samping kata museum. Itu menjadi awal pertemuan kami dengan sosok yang kami cari. Sosok dengan nama yang penuh derita. Multatuli. Aku telah banyak menderita. Berstatus sebagai cagar budaya, Museum Multatuli sempat beberapa kali beralih fungsi. Berdiri pada 1930, bangunan tersebut digunakan sebagai kantor kawedanan. Lalu pada 2016, pemerintah Kabupaten Lebak memperbaharui bangunan ini untuk dijadikan sebuah museum, Museum Multatuli. Ruang selamat datang
ruang pertama yang menyambut kami. Pajangan mozaik wajah Multatuli yang terbuat dari potongan-potongan akrilik terpampang jelas menempel di dinding di seberang pintu masuk. Di sisi lainnya terpajang patung yang tegak berdiri. Nama dari Multatuli tertulis jelas di situ sebagai Edward Douwes Dekker. Beralih ke ruangan kedua dengan membawa tema kolonialisme ke Nusantara. Di ruangan ini kami disuguhkan dengan konsep kedatangan Belanda ke Indonesia. Lebih tepatnya Nusantara, terkhusus di daerah Banten. Film dokumenter berdurasi 2 menit 43 detik terpampang di salah satu dinding. Video menceritakan mengenai kedatangan orang Belanda ke Banten. Selain itu, ada miniatur kapal de Batavia yang digunakan oleh Cornelis de Houtman. Ia datang ke Banten menggunakan 4 kapal pada 1596 melalui Selat Malaka. Bertemakan masa anti-kolonialisme, Museum Multatuli memamerkan sejarah kolonialisme sebagai pengantar hingga masa pergerakan anti-kolonialisme. Multatuli. Siapa Multatuli? Itu merupakan nama pena dari seorang tokoh berkebangsaan Belanda, yakni Edward Douwes Dekker. Kedatangannya ke Lebak sebagai asisten residen membawa dia pada kehidupan dan jalan hidup yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang Belanda lainnya pada masa itu. Rasa kekecewaannya pada bupati yang semena-mena kepada penduduk menjadi awal pergerakan dan pengaruhnya kepada rakyat. Penderitaan rakyat memunculkan rasa empati dan simpatinya, hingga ia dikenal sebagai Multatuli, yang diambil dari bahasa Latin dengan makna "Aku telah banyak menderita". Ya, sebenarnya ide-ide pembuatan museum ini udah ada sejak tahun 90-an, tapi memang karena belum ada interest khususnya pemerintah daerah terhadap museum daerah, itu baru terrealisasi tahun 2016. Nah, itu Mas Boni Triana sebagai yang afiliasinya ke Historia dan dia juga orang Rangkas yang getol ingin membuat museum di sini. Nah, dia salah satu inisiator, dan juga ada Pak Ubaidillah Mutar yang memang sekarang dia kepala Museum Multatuli, yang dulunya dia adalah guru di pedalaman di daerah Sobang yang bikin reading group, semacam baca Multatuli gitulah, membaca Multatuli bareng-bareng untuk anak-anak SMP. Juga dia punya keinginan membuat museum di sini. Jalin kerjasama dengan Multatuli Hais yang ada di Amsterdam, sama Multatuli Genootschap, National Archive ARA yang di Amsterdam, termasuk Arsip Nasional juga, untuk membentuk timeline atau storyline tentang museum. Dan baru dibuka tahun 2018, jadi bulan Februari tanggal 11 kita dibuka untuk publik. Kita itu anti kolonial. Cuma memang kalau kita bandingkan dengan museum-museum di bawah militer atau museum-museum di Taman Mini gitu ya, anti kolonial itu hanya sebatas perjuangan fisik gitu. Jadi hanya hitam putih, orang Indonesia melawan penjajah gitu, belut, berantem, perang gitu, ada yang kalah, ada yang menang gitu, hitam putih banget. Nah, cuma di sini kita melihat dari sisi lain, yang namanya anti kolonial itu nggak hanya fisik aja, tapi juga dari ide-ide, dari
perlawanan yang sifatnya lebih imajiner gitu. Zijn ze soms ook blij als ze vermoord worden? Dat is een zware beschuldiging. Rasa penasaran kami bangkit setelah mendengar penjelasan dari pemandu yang memberitahu kami bahwa dekat dari museum ini ada rumah asli peninggalan Multatuli. Beschermen tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. Nah, jadi sekitar tahun 1970-an ada seorang jurnalis dan wartawan, dia orang Belanda, kayak pengen napak tilas lah di Rangkas mengenai jejak-jejak Multatuli. Nah, dia juga datang ke rumahnya Multatuli dan menemukan itu. Namanya si Arjan bikin film dokumenter juga dia. Aku lupa nama panjangnya. Nah, di si Arjan ini dia nemukan batu itu. Ya menurut dia ini bisa kayak kenang-kenangan gitulah, dia bawa pulang ke Belanda. Itu ada 2 buah, yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Nah, yang warna hitam itu masih di Belanda, dia disimpan di Multatuli Huis, museum Multatulinya sana di Amsterdam. Dan ketika tahun 2016 kita ke Belanda bikin kerjasama, nah itu repatriasi, jadi dikembalikan, yang satu ya buat di museum sini. Sejak 2014 ada ide terkait museum, kemudian 2016 ada riset pembangunan museum, kemudian 2016 juga ada proses revitalisasi eks bangunan cagar budaya Wedana Rangkas Bitung untuk kemudian menjadi Museum Multatuli. Dan pada 1 Januari 2017 saya diamanahi untuk menjadi Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Iya, museum ini kita punya moto museum anti kolonial pertama di Indonesia. Kami ada 4 tema besar, yaitu pertama tentang kolonialisme, yang kedua tentang Multatuli dan Lebak, yang ketiga Banten, yang keempat Rangkas Bitung. Nah, 4 tema besar itu direpresentasikan dalam 7 ruangan museum. Ruang 1, ruang selamat datang. Ruang 2, ruang masuknya kolonialisme ke Nusantara. Ruang 3, tanam paksa. Ruang 4, Multatuli dan karyanya. Ruang 5, Banten. Ruang 6, Lebak. Dan ruang 7, Rangkas Bitung. Jadi itu secara garis besar Museum Multatuli. Iya, dari 277 koleksi Museum Multatuli memang ada satu koleksi terkait bekas lantai atau tegel lantai rumahnya Multatuli atau rumah dinas asisten residen Lebak 1856 Edward Dosdecker alias Multatuli. Jadi ceritanya tahun 1987 ada sekitar 10 awak media dari Belanda yang berkunjung ke Rangkas Bitung. Mereka membuat film dokumenter, kemudian mereka melakukan riset di kota Rangkas Bitung, dan kebetulan tahun itu bulan tersebut bekas rumah dinasnya Multatuli sedang direvitalisasi, sedang dibongkar, sedang direnovasi tahun 87. Wartawan dari Belanda itu berpikir ini sesuatu yang bisa jadi memorabilia. Akhirnya mereka membawa dua tegel masing-masing. Wartawan itu yang hitam dan yang agak keabu-abuan. Nah, setelah hampir 30 tahun ada di Belanda, salah seorang wartawan itu, Arjan, pada 2016 dia ingat ketika rombongan kami ke Belanda untuk riset museum 2016, ia menghibahkan tegel yang keabu-abuan ke delegasi dari Rangkas Bitung untuk kemudian disimpan di museum ini. Jadi filosofinya, harapannya masa depan yang gilang gemilang, yang lebih cerah itu akan ada di
Indonesia lewat tegel itu, dan yang hitam sebagai sejarah mereka disimpan di Museum Multatuli di Amsterdam. Ya, Multatuli punya kedekatan, punya nilai historis dengan Lebak karena pada akhir masa kerjanya sebagai asisten residen atau sebagai bagian dari Korps Pegawai Negeri Belanda di Hindia Belanda di sini, Multatuli pernah menjabat sebagai asisten residen di Lebak ini, tugas terakhirnya. Sebelumnya pernah ada di Bagelen, di Natal, di Padang, di Karawang, dan tugas terakhirnya di sini di Lebak, di Rangkas itu. Nah, di Lebak ini sebagai tugas terakhirnya setelah dia keliling 16 tahun sebagai PNS Hindia Belanda, tugas terakhirnya di sini, di Lebak, di Rangkas Bitung. Meskipun hanya 84 hari dari 21 Januari 1856 sampai 4 April 1856. Sebagai apa? Sebagai asisten presiden Lebak, atau kalau sekarang setingkat bupati. Ya, tidak melulu Rangkas Bitung kalau berbicara tentang Multatuli, justru menjadi milik dunia, milik Indonesia, milik warga dunia. Novel Max Havelaar pada 2010 di usia 150 tahun novel itu terbit, didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan dunia oleh masyarakat Multatuli di Amsterdam. Kemudian ya Multatuli lah yang membuka kesadaran, yang membuka batok kesadaran kita bahwa kita itu dijajah. Jadi kalau mau disebutkan, dulu orang tidak pernah berpikir bahwa kolonialisme itu kejam. Nah, Multatuli membuka hoax. Nah, dengan novel Max Havelaar itu justru Multatuli membuka kesadaran terhadap bangsa kita untuk merdeka, memberi inspirasi kepada para pendiri bangsa untuk merdeka. Nah, itu peran Multatuli. Jadi tidak hanya di Rangkas Bitung. Kalau Rangkas Bitung sebenarnya sebagai ide awal, sebagai lokus, sebagai latar anti kolonialisme itu di sini, di Rangkas Bitung muncul pertama kalinya. Atas saran dari sang pemandu, kami berjalan ke rumah tokoh terkemuka itu. Beralamat di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Aji Darmo, Jalan Iko Jatmiko nomor 1, Muara Ciujung Barat, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kegembiraan dalam kesederhanaan terlukis dari raut wajah anak-anak yang bermain di sana. Wajah riang dan polos dengan iringan kaki yang menari bagaikan hal yang paling indah kala itu. Beralih dari alun-alun, kami melanjutkan perjalanan. Kendaraan bermotor ramai berlalu lalang di jalan beraspal. Dan kami berjalan tepat di tepinya. Kami sudah sampai tempat yang menjadi titik tujuan kami. Ya, memang perjalanan yang singkat, sekitar 5 menit berjalan saja dari museum. Hanya berjarak 400 meter. Melalui pintu masuk UGD, kami berjalan menuju masa lalu. Melewati lorong gelap, dihimpit udara panas dari mesin pendingin udara, membuat nafas terasa tak nyaman. Langkah demi langkah kami pijakan melewati kegelapan. Betapa terkejutnya kami ketika sampai di ujung lorong. Terpampang jelas langsung di depan mata kami kondisi rumah Multatuli yang membuat kami terdiam sesaat. Bagaimana tidak? Kondisi rumah itu membuat kami kehilangan kesan sejarah. Di masa aktifnya, bangunan yang sudah menua ini merupakan tempat tinggal dinas dari
seorang asisten residen Belanda, Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Kepemilikan rumah ini terus-menerus berubah. Secara kronologis, bangunan bertipologi pengaruh neoklasik abad ke-19 ini pernah dimiliki oleh residen Lebak pada 1851 sampai 1860. Kemudian menjadi rumah sakit pada 1860, lalu Ziekenhuis Rangkas Bitung pada 1933 hingga 1952, dan akhirnya menjadi RSUD Lebak pada 2 Mei 1952 sampai 1999. Hingga hari ini akhirnya jatuh di tangan RSUD Dr. Aji Darmo. Tak ada lagi yang tahu kapan ia dibangun. Namun, berdasarkan data yang telah kami kumpulkan oleh dinas dan pihak terkait, bangunan ini diperkirakan sudah ada sejak awal pertengahan abad ke-19 dengan luas bangunan 121 meter persegi. Tentunya kondisinya berbeda dengan kondisi yang kami lihat saat ini. Kala itu, saat penjajah memiliki kuasa penuh atas segala yang ada di negeri ini, kolam yang luas dengan teratai raksasa di tengahnya menjadi pemandangan utama saat memandang ke arah luar rumah. Atap perisai entablatur khas bangunan neoklasik dengan kanopi di bagian teras menjadi kekhasan sendiri yang dimiliki. Tak hanya dari segi arsitekturnya, terdapat kisah unik yang terlukis di dalamnya. Menurut catatan, kediaman Douwes Dekker ini pernah hancur akibat peristiwa politik pada 1949 yang melibatkan ledakan bom. Hal ini dibuktikan dengan salah satu sumber yang cukup sulit kami dapatkan. Tempat tinggal Multatuli ini juga pernah mengalami kerusakan minor akibat gempa pada 1 September 1880. Kisah lain bercerita mengenai bagian belakang rumah yang dahulu merupakan sebuah ngarai. Dari informasi tersebut dapat terlukiskan di kepala kami betapa indahnya kompleks perumahan asisten residen pada masanya. Bagi sebagian besar, misalnya pemerintah daerah di Indonesia secara umum atau di kota-kota besar, membangun pusat-pusat kebudayaan itu belum menjadi prioritas. Mungkin ya. Padahal kalau kawan-kawan misalnya berkunjung ke kota-kota besar di dunia, sebuah kota disebut punya nilai peradaban ketika ada museum dan ada gedung pertunjukan. Kalau kawan-kawan pergi ke Paris, mampir ke museum. Pergi ke Singapura, mampir ke museum. Tapi di Indonesia kan belum seperti itu. Kalau kawan pergi ke Bandung, mungkin perginya ke Ciwidey, ke Tangkuban Perahu, atau ke Dago, belum ke museum. Idenya kan banyak dari awal. Misalnya ketika 2010 saya ingat ada postingan Pak Fajrul Rahman misalnya di Twitter, moto rumah itu, tapi hanya sebatas wacana saja. Bahwa ayo kita selamatkan rumah Multatuli, setelah itu hilang. Karena apa? Tidak ditindaklanjuti dengan riset. Nah, ketika 2014, kemudian ada riset 2016, kan ada tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah digawangi di bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak waktu itu yang memegang perannya di sana. Jadi pola bersambut dari komunitas ataupun dari masyarakat, kemudian pemerintah daerah memfasilitasinya. Kalau physically, bangunan yang sekarang jadi museum itu juga bangunan lama. Ex Wedana Rangkas Bitung 1925. Jadi bangunan yang saat ini dipakai sebagai museum itu bangunan lama. Bukan 2016 riset, kemudian 2017 dibikin bangunan baru, bukan. Kami memanfaatkan bangunan Ex Wedana Rangkas Bitung 1925 yang kemudian
dijadikan museum. Sebelumnya di tahun 50-an jadi kantor Mawil Hansip, di tahun 2000-an jadi kantor Badan Pegawaian Daerah kayak gitu. Iya, memang itu rumah yang sangat hancur lebur sekali. Sebenarnya itu cagar budaya yang udah ditetapin tahun 90-an sama Kemendikbud. Nah, sebenarnya kita pengen itu tuh semacam direvitalisasi. Kita juga udah bikin kajiannya gitu, dan itu sangat memungkinkan sebetulnya. Cuman yang jadi masalah sebenarnya yang mencagar budaya itu kalau nggak salah 100 meter itu nggak boleh ada pemukiman atau tempat-tempat penting. Nah, masalahnya di situ juga kan masuk dalam kawasan rumah sakit. Nah, itu yang pertama kan. Dan yang kedua itu yang bangunan yang sekarang, kalau misalkan kalian udah kesana gitu, memang itu bukan bentuk aslinya. Bentuk aslinya itu harusnya memang dia pakai kayak ini, jendela tinggi gitu, jendela besar gitu, buka. Terus juga kalau nggak salah itu ya ada yang bilang dari kajiannya sih itu rumah panggung juga. Nah, itu perlu dilacak lagi. Jadi kalau untuk merevitalisasi kita juga harus mengembalikan rumah itu dalam bentuk aslinya tahun 1800-an, abad 19. Nah, itu bangunan yang sekarang itu mungkin itu kalau dari segi arsitekturnya itu mah udah tahun 50-an kesini, dan belum dilacak juga siapa yang memakai itu setelahnya gitu kan. Nah, kita juga belum tahu, dan sekarang ya terbengkalai aja gitu. Dana juga hal yang penting. Kita juga sebenarnya yang punya kewenangan untuk merevitalisasi itu kalau nggak Kemdikbud, pemerintah daerah, pemerintah Lebak, dan BPCB Badan Pelestarian Cagar Budaya yang di Banten ini, yang di Serang, yang wilayah 1. Nah, harusnya mereka berkolaborasi kayak bikin funding fund kalau mau direvitalisasi. Cuman memang nggak mudah gitu. Yang masalah pertama tadi yang cukup pelik itu, kita hanya museum ya, hanya sebatas kajian aja, bikin kajian sama ekskavasi. Jadi seberapa jauh sih sebenarnya luas area itu yang dulu? Yang pasti nggak hanya cuma rumahnya saja. Jadi kita hanya pada tahap kajian aja sih, cuma hanya sebatas itu. Kalau revitalisasi utuh belum. Sungguh miris hati kami tatkala pemandangan cagar budaya di depan mata tampak tidak menampilkan kata budaya. Bangunan bersejarah masa lampau yang penuh akan nilai kini harus menghadapi kehancuran realita yang pahit. Jelas terpampang pada papan yang berdiri. Bahkan bukan 1, melainkan 4 papan. Tertulis di sana bahwa bangunan bekas rumah dinas itu merupakan bagian dari cagar budaya daerah yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan diperhatikan lebih baik lagi oleh pemerintah. Namun faktanya berbanding terbalik. Memang seringkali realita tak sesuai dengan ekspektasi. Bangunan yang pernah menjadi aset si pemilik tinta emas ini kini tak lagi dapat atensi dari pemerintah ataupun masyarakat di sekitarnya. Dasar-dasar hukum pun terlintas di benak kami, mempertanyakan akan luputnya kepedulian pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang terkait.